lagi sama aku, Karina. Hari ini aku punya cerita dari kisah nyata yang menurut aku luar biasa banget. Sebelum aku mulai cerita nih, aku pengen nanya dulu deh sama kalian. Nih, kalau misalkan kalian nikah sama orang nih, kerjaan apa yang kalian takutin dari pasangan kalian? Misalkan aku takut nikah sama orang yang kerjaannya koki. Karena kalau misalkan dia mau ngebunuh aku tuh kayak gampang banget tinggal ngeracunin lewat makanan aja, ya nggak sih? Atau nggak, misalkan aku takut menikah sama polisi misalnya ya. Karena kalau misalkan dia mau ngebunuh aku tuh kayak gampang banget nutupin jejak kejahatannya karena dia punya channel sama polisi-polisi lain, ya nggak sih? Nah, kalau buat kalian apa nih yang bikin kalian takut? Kalian terus di komen di bawah, oke? Nah, berita hari ini tuh tentang seorang perempuan yang pekerjaannya itu adalah seorang penulis novel kriminal, jadi crime novelist gitu ya. Dimana sebenarnya ya orang yang bikin cerita kriminal, kayak misalkan orang yang bikin film berbau-bau kriminal, novel kriminal tuh biasanya punya twisted mind gitu, kayak dia harus bisa bikin sebuah misteri. Nah, Nancy ini adalah seorang crime novelist gitu, dan dia ingin membunuh suaminya ya. Apakah Nancy ini bakalan bisa membunuh suaminya dan kabur dan gak ketangkep? Karena secara gitu kan, Nancy ini adalah seorang crime novelist gitu kan. Bisa gak sih dia kira-kira melakukan niatnya itu? Cerita ini tuh bermula di tahun 2011 ya. Itu terjadi di Texas. Jadi Nancy ini punya seorang suami yang namanya Jody. Jody ini adalah orang yang baik ya. Saking baiknya tuh dia disayangin, digemari oleh tetangga-tetangganya, orang-orang di lingkungannya, karena memang reputasinya baik gitu. Dan si Jody ini tuh kerjanya adalah seorang mekanik di Texas University. Gimana ceritanya nih Jody ketemu sama Nancy? Jadi Jody ini ketemu sama Nancy di Match.com. Jadi mereka tuh kencan online gitu, sampai akhirnya mereka pacaran selama 1 tahun. Terus setelah 1 tahun itu Nancy pindah ke rumahnya Jody, dan setelah itu mereka memutuskan untuk menikah. Jody itu ngelihat Nancy tuh kayak pinter gitu, nyambung humornya gitu, sense of humornya sama. Yang namanya suami istri itu biasanya mau sedekat apapun, mau sekompak apapun, itu biasanya kan punya rahasianya masing-masing, ya nggak sih? Nah, begitu juga Nancy dan Jody. Jadi Nancy itu kayak diam-diam dia sebenarnya nggak suka bekerja. Jadi Nancy itu ingin full disupport sama Jody. Bahkan Nancy itu pengen Jody yang ngemodalin dia untuk nerbitin novel gitu. Satu-satunya masalah yang ada di pernikahannya Jody dan Nancy ini adalah finansial. Sampai suatu hari, karena mereka selalu berantem soal finansial, ya akhirnya Nancy memutuskan, oke deh, untuk nyari kerjaan sampingan selain menulis, aku bakalan kerja di Walmart. Jadi Nancy mulai bekerja di Walmart, dan di sanalah Nancy mulai salah bergaul. Karena dari salah bergaul ini Nancy jadi mulai sering minum-minum. Dari sana juga Nancy mulai mengkonsumsi obat-obatan. Secara nggak langsung ya mempengaruhi hubungan pernikahannya dengan Jody. Dan satu hal tentang Nancy ini, jadi kalau Nancy udah mulai minum minuman yang beralkohol gitu, biasanya Nancy tuh kayak nggak bisa berhenti. Kan ya udah dia bakal minum terus sampai dia pingsan gitu. Dan di pergaulannya inilah si Nancy ini berkenalan dengan seorang pria yang namanya Jeremy. Jeremy ini adalah seorang bandar obat-obatan gitu, yang dimana sebenarnya orang-orang nggak tahu nih kalau sebenarnya selain menjadi bandar, Jeremy juga adalah seorang informan polisi. Suatu hari polisi dapat telepon dari Jeremy. Jeremy bilang sama polisi, halo Pak Polisi, kayaknya ada orang yang lagi dalam bahaya nih. Terus polisi kan sebenarnya nggak begitu percaya juga sih, nggak gampang percaya juga sama Jeremy, karena toh Jeremy juga seorang bandar gitu kan. Terus kata polisi, oh ya maksudnya gimana gitu kan. Terus Jeremy bilang, gini Pak Polisi, jadi ada seorang ibu-ibu yang nyuruh saya untuk membunuh suaminya. Terus polisi bilang, oh ya siapa gitu kan. Terus Jeremy bilang, iya namanya Nancy. Dia adalah seorang penulis. Kok aku punya bukti kalau dia memang menyuruh aku untuk membunuh suaminya. Akhirnya si rekaman ini didengerin di telepon polisi itu. Tapi sayangnya si rekaman suara ini tuh kayak nggak jelas banget gitu loh, kayak kresek-kresek gitu kan. Dan ini kayak nggak cukup bukti untuk polisi. Akhirnya polisi dapat ide kayak, oke gimana kalau misalkan kita masang penyadap di Jeremy gitu kan, jadi biar Jeremy bisa ngobrol sama Nancy, dan di saat yang sama polisi bisa dengerin lewat sadapan itu. Sadapan apa ya? Dan setelah itu polisi kayak cross check kan, Nancy ini tuh siapa sih? Dan setelah polisi lihat, loh kok Nancy ini malah kayak ibu-ibu biasa gitu, kayak ibu-ibu yang nggak mungkin sampai punya niat untuk melakukan kejahatan kayak gitu.
Tapi biar gimana pun polisi mencoba untuk memberikan kesempatan untuk Jeremy membuktikan omongannya bener apa enggak. Akhirnya polisi masang semacam kayak kamera tersembunyi di rumahnya Jeremy. Terus polisi juga masang kayak apa sih, wire apa, penyadap yang ada di tubuh Jeremy biar bisa dengar dia ngobrol gitu kan. Dan akhirnya pada suatu hari setelah semuanya dipasang, Jeremy mengundang Nancy datang ke rumahnya. Memang dari rekaman CCTV itu tuh kelihatan Nancy kayak ibu-ibu biasa gitu loh. Tapi ternyata saat Nancy datang ke rumah Jeremy, ternyata Nancy itu kayak jualan obat juga gitu. Jadi Nancy itu biasanya kan dapat obat dari dokter. Jadi karena Nancy merasa kayaknya gue sehat-sehat aja deh, gue mau jual deh nih obat nih buat lu gitu kan. Jadi si obatnya tuh dijual ke Jeremy. Di saat yang sama Jeremy tuh kayak mancing-mancing Nancy biar bilang gitu apa yang dia pengen. Akhirnya Jeremy bilang, BTW kenapa kamu pengen ngebunuh suami kamu? Terus Nancy bilang, ya suami aku tuh pengen cerai sama aku gitu kan, dan aku gak suka. Terus kata Jeremy, oh ya terus gimana gitu. Terus akhirnya Nancy bilang, sebenarnya sih bukan masalah cerainya, tapi cara dia menceraikan aku tuh aku gak suka gitu. Dia benar-benar dingin banget, dia benar-benar cuek dan dia gak peduli. Kayaknya suami aku tuh selingkuh dari aku deh, karena kayak kita jarang ngobrol. Terus udah gitu suami aku main komputer terus. Aku rasa kayaknya dia punya selingkuhan dan aku gak suka. Aku pengen dia mati aja gitu. Padahal kenyataannya nih sebenarnya alasan kenapa Jody nggak bisa ngobrol sama Nancy itu ya karena Nancy mabuk terus, ya nggak sih. Jadi kayak ngobrol juga susah, nggak nyambung gitu. Jadi mungkin itulah menyebabkan hubungan mereka renggang. Dan Jody itu kayak pinter nabung, pinter ngatur uang. Jody itu kayak bahkan udah investasi, beli rumah dan segala macamnya. Dan dia tuh nggak mau berhubungan dengan Nancy yang sekarang jadi pecandu gitu, pecandu alkohol, pecandu obat gitu. Makanya itulah kenapa Jody pengen menceraikan Nancy. Dan faktanya adalah kalau misalkan Nancy bercerai itu nggak dapat banyak uang gitu. Tapi kalau misalkan Nancy bisa membunuh Jody, Nancy bisa dapat uang asuransi jiwa yang banyak dari Jody. Dan Nancy bilang sama Jeremy, jadi mau nggak kamu suami aku gitu, karena nanti aku bisa dapat uang dari asuransi jiwa suami aku sebanyak 120.000 US dollar, dan nanti aku bakal bayar kamu setengahnya, yaitu sebesar 60.000 US dollar. Dan di saat yang sama percakapan itu tuh kayak didengar sama polisi ya kan, karena kan disadap gitu kan. Dan terus Jeremy bilang, oke deh, tapi jaminannya apa nih kalau misalkan aku beneran ngebunuh, jaminannya apa kamu bakalan bayar gitu kan. Terus kata Nancy, tenang aja, aku tuh Googleable. Jadi aku gampang di Google. Coba kamu Google nama aku gitu kan. Aku adalah penulis novel. Jadi kamu mau nyari aku kemana pasti ketemu karena aku ada di Google gitu, kata Nancy. Terus kata Jeremy, oke deh kalau gitu deal ya. Tapi kamu pengen aku ngebunuhnya tuh dengan cara yang kayak gimana gitu. Dan Nancy bilang, aku pengen kamu bunuh Jody suamiku dengan cara yang pelan, yang menyakitkan gitu, dan yang lama. Terus Nancy bilang, ya tapi itu tergantung kemampuan kamu juga sih. Kalau kamu bisa kayak gitu ya syukur, kalau nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting suami aku mati gitu. Nah setelah percakapan itu berlangsung, polisi kan nggak bisa begitu aja dong nangkep Nancy, karena kan itu kan cuma ucapan aja kan ya, belum ada transaksi, belum ada bukti fisik gitu kan. Jadi kalau misalkan polisi sembarangan nangkep Nancy itu bisa kayak Nancy bisa bikin pembelaan semacam itu kan freedom of speech gitu, nggak ada bukti apapun. Jadi polisi tuh harus membuat hampir kejadian gitu. Akhirnya polisi memutuskan untuk menelpon Jody untuk ngasih tahu Jody suaminya Nancy ya, kayak halo, ini dengan Jody gitu kan. Terus Jody bilang, iya Pak Polisi ada apa gitu kan. Terus polisi bilang, mohon maaf tapi sepertinya istri kamu mencoba untuk membunuh kamu gitu. Dan Jody kaget dong otomatis ya, dia nggak menyangka kalau istrinya yang dia cintai itu ada niat jelek sama dia kayak gitu. Dan akhirnya Jody datang ke kantor polisi dan polisi menunjukkan rekaman pembicaraan antara Nancy dan Jeremy. Nah di saat yang sama Jody bilang sama polisi kalau sebenarnya uang asuransi jiwanya itu bukan 120 US dollar, tapi uang asuransi jiwanya Jody ini adalah sebesar 700.000 US dollar. Jadi lebih banyak ya. Jadi Nancy tuh kayak menipu Jeremy gitu loh. Dan sayangnya Jody ini nggak bisa mengubah ahli waris sebelum dia cerai gitu. Makanya mungkin itulah kenapa Nancy ingin bunuh Jody sebelum mereka bercerai. Akhirnya polisi menyarankan Jody untuk oke deh, mendingan kamu tinggal dulu di rumah teman kamu deh, atau enggak kamu tinggal di rumah keluarga kamu yang lain deh, karena kayak bahaya banget kalau kamu tinggal di rumah gitu. Terus Jody bilang kayak, tapi Pak Polisi itu rumah saya gitu, itu hasil nabung saya, itu hasil kerja keras saya, masa saya harus tinggal di luar gitu kan, saya ingin menjaga rumah saya gitu kan.
Akhirnya setelah itu Jody pulang ke rumah, Jody tetap tinggal di rumahnya sendiri, tapi udah pisah ranjang kan sama Nancy. Dan itu membuat Jody jadi tidur dengan pistol di bawah bantalnya, dimana ini juga bikin Jody punya anxiety, kayak misalkan tengah malam suka tiba-tiba kebangun, tidur jadi nggak nyenyak. Akhirnya nih polisi kayak punya ide gitu loh. Jadi ada salah satu polisi yang ditugaskan untuk menyamar menjadi hitman atau pembunuh bayaran yang namanya Dwight. Dia menyamar ya padahal dia polisi. Jeremy menyarankan sama Nancy, "Hey Nancy, gitu, aku punya kenalan nih, dia seorang pembunuh bayaran namanya Dwight. Coba kamu hubungin Dwight ini, rencananya berjalan dengan profesional karena dia sudah terbiasa, ini memang profesi dia gitu kan." Tapi ternyata setelah 1 minggu Nancy nggak ada sama sekali menghubungi Dwight. Yang ada setelah 1 minggu itu malah Jody yang menghubungi polisi gitu dan bilang, "Halo Pak Polisi, istri saya Nancy sudah mengubah status Facebooknya menjadi janda." Dan ini bikin polisi khawatir banget, takut Nancy meng-hire pembunuh bayaran yang lain. Akhirnya polisi kayak meningkatkan keamanan rumahnya Jody. Jadi polisi tuh kayak mengawasi rumah Jody dari jauh. Akhirnya suatu hari Jeremy ketemuan lah sama Nancy ini, dan Jeremy nanya sama Nancy, "Kenapa kamu belum menghubungin si Dwight?" Terus Nancy bilang, "Kamu gila Pak, aku nggak mau nelpon pembunuh bayaran pakai nomor aku sendiri." Terus Jeremy bilang, "Ya udah deh nih, telepon pakai HP aku aja," gitu kan. Akhirnya Nancy menelpon Dwight, sang pembunuh bayaran palsu ini, pakai nomornya Jeremy. Telepon itu Dwight bilang gini, "Apa yang kamu mau?" gitu kan. Terus kata Nancy, "Maksudnya gimana? Kenapa aku harus ngomongin apa yang aku mau?" Karena harus diingat ya, Nancy ini kan crime novelist gitu kan. Jadi dia kayak udah punya feeling kalau dia mau dijebak gitu loh. Terus Nancy bilang, "Aku mau dijebak ya? Ini polisi bukan?" Dan akhirnya Dwight ini menenangkan Nancy. Dwight itu langsung nembak aja, langsung minta jaminan Nancy untuk semacam uang muka lah sebelum eksekusi suaminya Jody. Akhirnya di telepon itu Nancy janjian sama Dwight, sang pembunuh bayaran yang sebenarnya polisi nyamar ini, untuk janjian ketemuan di tempat parkir. Dan di tempat parkir itu si Dwight ini minta uang muka lah ke si Nancy, dan akhirnya Nancy itu memberikan cincin nikahnya ke Dwight ini sebagai uang muka lah, jadi sebagai jaminan. Informasi buat kalian ya, jadi kalau misalkan udah ada transaksi kayak gitu, si cincinnya tuh udah bisa dijadikan bukti untuk menangkap Nancy. Tapi itu nggak cukup kuat sih. Nancy bilang sama Dwight ini, "Tolong bikin pembunuhannya terlihat seolah-olah itu ada kecelakaan." Terus setelah obrolan itu tiba-tiba Dwight tuh kayak baru inget, "Oh ya, aku kan belum minta foto si Jody kan." Karena kan yang namanya pembunuh bayaran tuh kan nggak tahu muka targetnya kayak gimana ya nggak sih kalau nggak ada fotonya. Akhirnya Dwight ini minta foto suaminya ke Nancy. "Kamu udah foto suami kamu nggak?" gitu, biar aku nggak salah sasaran gitu kan. Akhirnya Nancy memberikan 2 foto suaminya. Akhirnya pertemuan itu berakhir. Nggak lama dari sana, beberapa hari kemudian ada polisi datang ke rumahnya Nancy. Polisi ini udah pakai body camera, jadi kayak kamera yang dipasang di badan gitu, yang kecil. Terus polisi kayak pura-pura ngasih tahu Nancy. Terus kata polisi, "Kami turut berduka karena kami menemukan suami Anda sudah meninggal dalam kecelakaan mobil." Dan Nancy mendengar ini karena dia kayak pura-pura shock, pura-pura terkejut. Terus polisi juga sama, pura-pura berakting gitu kan, padahal polisi itu sebenarnya menjebak Nancy. Padahal di saat yang sama Jody itu aman, lagi istilahnya kayak dilindungi di kantor polisi gitu. Terus kata polisi, "Oke, Bu Nancy, gimana kalau misalkan Bu Nancy ikut kami ke kantor biar kita bisa ngobrol lebih lanjut keterangannya kayak gimana," gitu. Akhirnya Nancy ikut polisi ke kantor polisi untuk ngobrol gitu kan. Terus polisi bilang, "Oke Bu," gitu kan, "jadi suami Anda itu meninggal dalam kecelakaan mobil." Dan polisi kayak ngasih foto Dwight, si bunuh bayaran itu, bilang kalau kami mencurigai inilah orangnya gitu karena kami menemukan dia, dan juga kami menemukan foto suami ibu di dalam mobilnya, dan juga di mobilnya ada cincin pernikahan Anda. Dan di sana Nancy kayak pura-pura kaget, "Masa Pak Polisi?" gitu kan, "yang bener aja." Nah setelah obrolannya dengan Nancy ini, polisi nggak bisa langsung nangkep Nancy ya, karena polisi tuh kayak harus punya surat penangkapan dulu dari hakim gitu. Jadi Nancy diantarkan pulang ke rumahnya sama polisi. Nah sementara itu entah kenapa Nancy ini kayak punya ide gitu kan. Di jalan pulang ke rumah Nancy menelpon 911, kayak, "Halo 911, suami saya baru aja mengalami kecelakaan, kira-kira bisa ngasih informasi nggak di mana suami saya berada?" Dan sayangnya polisi tuh kayak belum bekerja sama 911 kan. Akhirnya 911 tuh bilang kayak,
hah, kecelakaan apa gitu, karena nggak ada laporan kecelakaan apa-apa bu gitu. Nah dari sana Nancy udah kayak aneh kan dong. Akhirnya polisi nggak pakai lama langsung menangkap Nancy saat itu juga setelah surat dari hakim keluar, dan Nancy dibawa ke kantor polisi. Akhirnya nggak lama dari sana Jody keluar, Jody masuk ke ruangan itu, dan Nancy kaget melihat suaminya kayak, oh my god, Pak Polisi, aku dijebak sama suami aku gitu. Padahal sebenarnya, tapi pada akhirnya Nancy tetap dihukum selama 30 tahun penjara atas konspirasi, commit to capital murder. Dan ya, kayak gitulah ceritanya. Menurut kalian gimana tentang cerita hari ini? Kalau misalkan kalian ada komentar apapun, tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!